Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa istaraqa. Aku adalah hamba, orang yang mengajarkan kepadaku meski satu huruf. Jika orang yang mengajarkanku satu huruf itu mau menjualku, maka dia bisa menjualku. Jika dia mau menjadikan aku sebagai hamba, maka aku akan menjadi hambanya. Begitulah hak seorang guru di pandangan murid. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengajarkan kepada kita bahwa guru itu adalah tuan bagi muridnya. Karena itu sudah sejatinya siapapun yang menjadi murid, siapapun manusia yang tidak punya ilmu harus memuliakan guru, harus memuliakan orang-orang yang berilmu. Kita hari ini berada di satu masa di mana netizen, di mana media, apapun itu, mereka bebas mencaci maki orang-orang yang berilmu. Mereka bebas mencaci maki hatta ulama al-arif, ulama al-arifun billah, ulama-ulama yang sudah kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Imam Abu Hanifah, fuqaha, ulama itu adalah kekasih Allah. Kalaulah fuqaha itu bukan kekasih Allah, maka siapa kekasih Allah itu? Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat mengecam perilaku-perilaku yang datang dari siapapun yang melecehkan para ulama, yang melecehkan pesantren, yang melecehkan para guru-guru, yang melecehkan para guru yang telah berjuang mendidik ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan santrinya, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang menebarkan manfaat. Mereka menjadi para pejuang di negeri ini. Andai kata tidak ada orang yang berilmu, andai kata tidak ada ulama yang mengajarkan ilmu kepada para santri, kepada murid, maka para ulama mengatakan laulal ulama lasar nas kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, maka manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Jarnuji, beliau menyitir sebuah syair tentang wajibnya seorang murid atau siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari ulama untuk memuliakan ulama. Sehingga beliau menyitir sebuah syair yang mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Aku melihat hak yang paling berhak untuk diperhatikan adalah hak guru. Wa aujabahu hifdhan, hak guru adalah hak yang paling wajib untuk dijaga ala kulli muslimin, oleh setiap muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Sungguh sangat berhak dihadiahkan kepada guru, untuk memuliakan guru, untuk memuliakan ulama, karena dia mengajarkan satu huruf, berhak dihadiahkan kepadanya 1000 dirham. Imam Al-Jarnuji mengatakan, fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Siapa saja yang mengajarkan ilmu kepadamu yang dibutuhkan di dalam agama, maka dia adalah bapakmu di dalam agama. Karena itu para guru suka disebut abi, suka disebut buya. Buya itu abuya, sama dengan abi. Abuya artinya bapak. Guru adalah orang tua bagi murid-muridnya. Wajar kalau seorang murid ingin mendapatkan keberkahan dari guru, dia menghadiahkan sesuatu kepada gurunya. Wajar kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia memuliakan guru. Karena Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, qala masayikhuna, guru-guru kami telah berkata, man arada ayyakuna ibnuhu aliman yambagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha. Siapa yang ingin anaknya menjadi orang yang berilmu, maka dia harus memperhatikan
para fuqaha yang terasing, para fuqaha yang terpinggirkan, para fuqaha yang termarginalkan oleh keadaan. Wa yukrimahum, dia harus memuliakan para ulama itu. Wa yut'imahum, dia harus memberikan makanan kepada ulama itu. Wa yu'tihim syai'an, dan mereka harus memberikan sesuatu kepada para ulama itu. Fa illam yakun ibnuhu aliman, nanti jika anaknya tidak menjadi orang yang berilmu, yakunu hafiduhu aliman, maka nanti cucunya akan menjadi orang yang berilmu. Itu barokah memuliakan orang-orang yang berilmu. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sosok pengayom umat, mereka adalah pakunya bumi, apalagi ulama yang sepuh, berilmu, apalagi ulama yang sudah terbukti perjuangannya. Jangan sampai ulama yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala didiskreditkan, jatuh harkat martabatnya hanya dengan kata-kata netizen, hanya dengan kata-kata media yang tidak bertanggung jawab, media yang tidak mengenal berkah, media yang tidak mengenal keagungan ulama di tengah-tengah umat.